Berikut adalah video koneksi antar materi modul 1.1 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Inang Arudiana SPD, SMAN 1 Ramantara, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lampung Timur, dengan fasilitator Ibu LP Sinda M dan pengajar praktek Ibu Endang Pinasti. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari dalam modul 1.1 adalah yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun atau among, ya. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar anak-anak selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya menuntun murid untuk beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, dalam dia kolaboratif, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, inovatif, gotong royong, berperan global, dan mandiri. Jadi, seperti itu. Yang kedua adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah kodrat anak, yaitu merdeka. Merdeka batin yang melalui pendidikan, merdeka lahir melalui pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang mandiri. Yang ketiga, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah kodrat anak bermain, ya. Jadi anak itu suka belajar dengan bermain, ya. Pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga sudah ada pada diri anak-anak. Anak suka belajar sambil bermain. Permainan dapat dijadikan sebagai pembelajaran di kelas. Jadi permainan dapat dijadikan bagian pembelajaran di kelas. Jadi ada ice breakingnya, tidak belajar full. Jadi anak tidak pusing. 4. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang memuliakan anak, pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Yang kelima, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah bukan tabula rasa. Artinya anak bukan kertas kosong, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Tugas guru adalah menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar untuk memperbaiki lakunya agar menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku anak dengan konteks diri anak, ya, atau dengan kekuatan konteks sosiokultural. Yang keenam, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Ya. Budi pekerti, watak, dan karakter adalah bersatunya pikiran, perasaan, dan kemauan. Budi adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan, sedangkan pekerti adalah tenaga. Cipta rasa keresahan pekerti akan menghasilkan keselarasan hidup. Yang ketujuh, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah petani, ya. Jadi seorang petani, hakikatnya kewajibannya itu sama seperti pendidik, ya. Misalnya menanam singkong, hanya dapat menuntun tumbuhnya singkong, tidak dapat menjadikan singkong menjadi padi atau jagung. Petani hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara, merawat, memberi pupuk dan air, yang membasmi rumput yang liar yang mengganggu tumbuhnya tanaman singkong. Nah, yang ke-8, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Ya, kontinuitas itu tidak melupakan akar nilai budaya. Konvergen, ya, itu pendidikan harus memanusiakan manusia. Konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Nah, refleksi dari pengetahuan pengalaman baru yang saya pelajari dalam modul 1.1, ya. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Ya, yang pertama, selama ini saya masih mendominasi dalam pembelajaran di kelas, ya. Masih teacher center, murid pasti banyak mencatat setelah saya selesai menjelaskan pelajaran. Yang kedua, pembelajaran masih mengutamakan penilaian kognitif, hanya mengejar materi pelajaran cepat habis tanpa merefleksi pelajaran. Lupa bahwa masih ada penilaian afektif dan penilaian psikomotor. Saya belum maksimal mempaparkan teknologi pembelajaran ke murid, belum maksimal memperhatikan karakteristik murid dalam belajar di kelas, ya, keseimbangan antara audio, visual, atau kinestetik. Dalam belajar tidak pernah dijeda dengan ice breaking atau permainan, ya, jadi tidak pernah dikasih jeda permainan. Perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah belajar modul 1. Yang pertama, sadar sebagai guru saya hanya menuntun, ya, memfasilitasi, mendorong, atau memotivasi murid dalam belajar. Jadi muridlah yang aktif dalam proses pembelajaran yang telah dirancang. Yang kedua, mulai menyeimbangkan pembelajaran yang mewakili 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor murid dalam belajar. Yang ketiga, mulai membuat video pembelajaran lewat YouTube, Google Classroom, atau blog sendiri, jadi murid bisa belajar teknologi. Yang keempat, proses pembelajaran saya seimbangkan dengan konsep penyampaian materi secara audio, visual, atau kinestetik. Ya. Yang kelima, dalam belajar saya jeda dengan berice breaking permainan yang ada nilai-nilai yang bisa diambil dalam kehidupan.
Yang ketiga, yang dapat saya terapkan segera agar suasana kelas mencerminkan pemikiran kajian teori adalah yang pertama, merancang strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Ya. Jadi, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, merancang pembelajaran sesuai kodrat zaman dan kodrat alam murid. Ya. Yang ketiga, menerapkan pelajaran yang menuntun murid dalam belajar. Yang keempat, pembelajaran yang perhatikan budi pekerti murid. Yang kelima, menerapkan merdeka belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu profil pelajar Pancasila. Demikianlah ya video dari saya. Salam dan bahagia. Terima kasih.